Jadi kita buka jadi lembaran, habis itu kita trimming bagian-bagian yang sobek. Jadi kita buang bagian-bagian yang sobeknya. Lalu tutup-tutup plastiknya kita pisahin juga supaya dia rapih. Dan disinilah kemudian menjadi upcycling yang teksturnya cantik-cantik. Di sini, di area ini, di tempat ini. Di area ini, di dalam studio gudang ini. Wah. Kita hari ini sudah berada di Cimahi, Jawa Barat. Kemarin habis ikut atau lihat sebuah notebook di pameran. Ini dibuat oleh teman-teman Popsiklus dan katanya tempatnya ada di Cimahi, Jawa Barat. Nah, ini studionya mereka nih, sahabat Dai. Wah, estetik banget ya, dari sini udah kelihatan. Kita coba ke dalam, kita cari Kania. Dan kita tanya-tanya gimana sih proses bikinnya dari multi-karton kertas susu tuh bisa jadi produk kecil kayak gini. Let's go. Nah, sahabat Dai, kita sampai juga akhirnya di workshopnya teman-teman Popsiklus. Lihat tuh, keren banget kan? Wah, estetik banget, kece. Kayak itu Kania tuh, main behind dari yang bikin. Lihat nih, produk yang keren banget yang aku ceritain tadi dari pameran. Yuk, kita sapa yuk, dan kita lihat prosesnya gimana. Halo Kania. Hai sahabat Daai. Apa kabar Kak? Baik, terima kasih. Aduh, kemarin aku ikut pameran, aku lihat ada buku notebook seperti ini, Popsiklus, dan aku lihat alamatnya di dalam. Dan aku baca, ternyata ini dibikinnya bener dari multi-layer. Betul, karton multi-layer. Bisa dibikin seperti ini ya Kak? Bisa. Boleh dong sahabat Dai dijelasin gimana prosesnya? Kalau ini apa? Ini sebenarnya area kita trimming awal waktu karton-karton itu datang dikirim ke studio gudang. Oke. Jadi dia akan di trimming, dibuka jadi lembaran-lembaran seperti ini. Ini maaf, ini susu. Karton susu. Oh, oke. Yang umum dikonsumsi sama kita kan, masyarakat gitu. Betul, umum dikonsumsi sama kita. Oke. Dan kalau aku sih biasa dalamnya tuh ada aluminium foilnya ya. Betul. Tapi sebenarnya karton susu ini ada dua jenis susu sih sebenarnya yang beredar yang umum kita ketahui. Itu ada yang umum kita sebut sebagai susu UHT. Oke. Dia susu UHT yang UHT itu adalah susu yang diproses dengan high temperature. Oke. Sementara yang ini disebutnya susu fresh milk atau pasteurisasi. Oke. Jadi ini dua susu yang berbeda, dikemas oleh karton multilayer yang berbeda. Yang satu dalamnya putih seperti ini, yang high temperature dalamnya silver seperti ini. Oh gitu sahabat Dai. Oh ternyata kenapa dalamnya ada aluminium foil dan ada yang tidak, itu ternyata beda dari sisi prosesnya gitu ya. Betul. Iya ngerti sahabat Dai. Tapi kalau dari sisi pengolahannya kurang lebih sama atau dari sisi upcyclingnya nanti sama gitu? Sama. Sebenarnya kedua karton ini sih sama aja. Hanya saja karton yang ini tuh jauh lebih tipis dibanding yang ini. Dan kebetulan karena kita dapatnya kebanyakan dari kedai kopi, kedai kopi itu banyak yang menggunakan susu fresh milk instead of si susu UHT ini. Iya. Nah, kalau aku lihat kan dari tadi ini ada papan, terus ada cutter. Ini proses apa namanya, Kania? Ini trimming awal. Trimming awal di mana kita buka lembaran karton sebenarnya yang masih dia udah flat tapi dia masih utuh, belum dibuka. Jadi kita buka jadi lembaran, habis itu kita trimming bagian-bagian yang sobek. Jadi kita buang bagian-bagian yang sobeknya. Lalu tutup-tutup plastiknya kita pisahin juga
supaya dia rapih. Sebelum masuk produksi itu, sebelum ditekstur, kita harus memastikan semua bidang ininya tuh sudah rapi. Iya. Tapi ada yang dipisahkan dulu nggak sih kan? Ini kalau nggak salah ada tutupnya ya, di ujung sebelah situ ada tutup. Ini harusnya ada tutup. Oh oke. Ini udah dicabut. Ini. Oh oke. Itu harus dipisahin dulu. Oh oke. Iya. Ini harus dilepas. Oke. Karena waktu kita bikin tekstur kan nggak boleh ada yang ganjel-ganjel ya. Benar. Dan waktu kita bikin tekstur nggak boleh ada area yang sobek-sobek. Oh oke. Nanti nyangkut dia di proses bikin teksturnya. Iya. Tapi kan kalau misalnya aku di rumah dapet setelah minum biasa aku bejek. Terus aku langsung kalau misalnya memang ada yang bisa mendaur ulang, aku akan berikan ke yang mendaur ulang. Idealnya sebenarnya segera setelah habis isinya sebenarnya harusnya dicuci. Proses mencucinya sesimpel seperti kita proses mencuci gelas. Oke, jadi dimasukkan air ke dalam, dikocok-kocok. Jadi sebenarnya kan kita posisinya gini nih, ya. Posisinya dia kotak begini ya. Ya. Kita buka dulu permukaan atasnya, jadi terbuka gini. Oke. Ya. Habis itu kita cuci seperti mencuci gelas lah pada umumnya. Pakai spons, pakai air sabun, ya. Habis itu kita tiriskan. Oh, oke. Kita keringkan. Ya. Ya. Setelah itu baru kita bisa buka bawahnya sedikit untuk dia bisa jadi penyimpanannya flat. Karena kita nggak mungkin kan ngirim dalam kondisi begini kan, dia volumetrik. Benar. Dan jangan juga rusak gitu ya, karena nanti kita nggak bisa upcycling. Jadi memang di proses trimming ini kita akan pilih mana yang bisa kita pakai, mana yang nggak bisa kita pakai. Oke. Juga. Contohnya yang nggak bisa dipakai itu seperti kalau saya bejek-bejek. Dibejek-bejek. Terus saya gabung dan itu basah. Luarnya dalamnya nggak dicuci dulu, dalamnya masih ada susunya, masih artinya ada susunya. akan basi dalam beberapa waktu. Oh oke. Lalu berjamur. Itu termasuk yang akhirnya reject. Oh oke. Betul. Sayang ya, padahal kalau misalnya aku treatmentnya benar di awal bisa digunakan oleh teman-teman Popsiklus untuk jadi upcycling lagi. Dicuci bersih, dikeringkan dengan baik. Selama proses penyimpanan agar memudahkan teman-teman menyimpan karton multilayer yang sudah bersih, itu dibuat flat. Ya. Jadi lebih rapi nyimpennya dan nggak ada serangga karena dia udah bersih. Jadi ngumpulinnya bisa banyak gitu. Baru nanti dikirimkan ke studio. Ini baru proses sorting dan trimming. Ini gitu. baru proses awal. Wah, oke. Trimming awal. Boleh dong sahabat Dai diajak gimana sih proses selanjutnya? Boleh. Yuk, sahabat. Jadi, ini kan multilayer susu gitu ya? Yang banyak konsumsi kan rumah tangga dan pasti coffee shop. Bandung itu coffee shopnya banyak banget, berarti mereka banyak kirim ke sini. Sebetulnya saat sekarang lucunya semakin banyak kedai kopi, kita kan jarak 100 meter udah kedai kopi, kedai kopi gitu ya. Lucunya, di kota-kota besar kayak gitu betul, lah. semakin banyak kedai kopinya, justru nggak banyak kedai kopi yang kirim karton susu bekasnya ke kita. Wah, kok gitu? Nah memang ini berkaitan sama SOP kedai kopi masing-masing ya, dimana sebenarnya susu yang sudah habis, kartonnya itu sebenarnya harus dicuci. Karena kita hanya menerima yang sudah bersih dan kering dengan baik, gitu. Jadi tergantung dengan SOP kedai kopi yang bersangkutan, apakah dia mau mencuci karton susu bekasnya atau tidak. Oke, jadi semua ini yang tadi kita lihat dan kita sorting dan trimming, itu mostly banyak dari mana kan ya? Kirimannya gitu? Kedai kopi dan limbah rumah tangga. Tapi yang paling konsisten sebenarnya limbah rumah tangga. Karena mungkin kalau skala rumah tangga, mereka konsumsi susunya nggak langsung banyak. Gitu. Berapa hari satu kotak, berapa hari satu kotak gitu. Jadi mereka lebih mudah mencuci satu persatu karton susu bekas itu. Oke. Jadi sebetulnya treatmentnya seperti yang tadi kita bicarakan gitu ya. Jadi harus dicuci. Betul. Ketika nyampe sini. Dicuci segera setelah habis, dikeringkan, baru dikumpulkan, baru nanti dikirim ke kita. Oke.
alasannya karena ya tadi ya, itu juga kita yang minum kan, harus kita Betul. juga yang Alasannya cuci sebenarnya ya. sederhana, sampahmu tanggung jawabmu. Jadi yang Benar. ngabisin isinya yang mencuci, membersihkan, Dan juga memilah. kalau misalnya kita nggak cuci tadi, kita simpen lama, itu kan pasti kecoa, jamur, Betul. gitu. Banyak Dan malah akan serangga. kotor gitu ya. Ya, kita yang ngumpulinnya juga pasti nggak nyaman sih. Oh, Gitu. oke, Sobat Dai. Wah, ini udah tempat yang berbeda lagi nih. Ini tempat apa nih? Kania nih. Ya sebenarnya ini tempat produksi, Aha. beberapa area dari area penyimpanan, di sana juga ada area untuk kita menyelesaikan sisa waste produksi kita. Di sini sebenarnya mostly meja kerja, hampir semua meja terisi kalau lagi produksi. Inilah proses selanjutnya setelah tadi trimming, Betul. dan disinilah kemudian menjadi upcycling yang teksturnya cantik-cantik. Nah, di sini, di area ini, di tempat di ini. area ini, Oke. di dalam studio gudang ini. Wah, oke. Kita penasaran pengen lihat gimana Ya, prosesnya, sahabat Daai, aku kenalin Teteh Pipit ya. Oh, Teteh halo, Pipit Teh ini, Pipit. Teteh Pipit ini yang in charge di bagian produksi saat ini. Nanti mungkin bisa dijelaskan sama Teteh Pipit. Oh, ini yang tadi kita sudah trimming ya, Teh Iya. Pipit ya? Oke. Betul. Jadi bedanya apa sih sama yang udah di tekstur? Jadi setelah kita trimming dalam bentuk lembaran, Mhm. kita bisa langsung tambahkan tekstur di atas permukaannya seperti ini. Oh, lihat sahabat deh. Oh iya, ini udah langsung ya. Oh, oke. Nah, ini sebenarnya untuk bentuk teksturnya tuh proses yang harus dilalui tuh kayak gimana sih, Teh Pipit? Jadi kita memiliki proses tekstur yang kita memiliki tahapannya dengan tangan sendiri gitu. Mhm. Setelah itu, di saat kita sudah memberikan tekstur di atas permukaannya, kita bisa lanjut ke proses produksi dengan menyambungkan karton satu dengan karton yang lainnya. Seperti di sini, kita memiliki jumlah setiap tas beda-beda gitu karton susunya. Contohnya seperti tas yang paling besar ini, Oh, oke. kita Oh, ini. biasanya ya, ini. kita biasanya memiliki atau membutuhkan sekitar 36 karton susu. Wow. 36 karton susu. Ya, Tapi tadi untuk bikin satu pattern seperti ini itu butuh waktu berapa lama? biasanya sekitar 30 menit itu. 30 menit. Iya. Oke. Dan ini terdiri dari 36. Iya, biasanya kita memerlukan waktu sekitar 3 hari untuk satu Wow. tas. 18 jam Iya. hampir untuk memproduksi satu item ini aja gitu. Iya. Jadi memang butuh effort yang sangat besar sekali gitu ya. Oh, itu dia upcyclingnya sahabat Dai. Nah, aku sih penasaran sebetulnya karena ternyata di di dalam tas ini juga ada partikel-partikel kecil kayak gini. Ini Iya. kayaknya ini bukan cetakan dari plastik biasa. Ini apa sih? Ya, sebenarnya selain karton susu, kita di sini memiliki bahan penunjang limbah lainnya seperti kantong kresek. Di sini bisa kantong kita kresek. lihat. Maaf, ini Iya, ini teh. iya, Ini kantong kresek teh. iya, Oh kantong iya sahabat kresek. Dai. Itu dia apa? Kita dipres terlebih dahulu. Gitu. Disetrika, bukan? Dipres ada alat. Oh, dipres ada alatnya. Oke. Se- Dan yang eh, tadi yang kecil-kecil Lalu itu apa? ada tutup botol plastik, tutup galon yang kita bisa Oh, lihat iya, menjadi sahabat. pernak-pernik di Ini jadi sini. pernak-pernik aksesorisnya. Ya, Ini beneran tutup botol, nggak ada Iya. apa-apain ya? ya ini nggak diapa-apain, kita hanya lubangin saja. Oke. Tapi cantik ya jadinya ya, seperti itu ya. Atau biasanya kita bisa proses dengan daur ulang recycling untuk Aha. mencacahnya menjadi seperti ini. Oke. Bahan penunjang Ini apa seperti nih, ini. Teh? Ini dari tutup botol plastik yang kita udah cacah. Oke. Ini udah dicacah dijadiin board kecil seperti ini. Iya, Oh jadi cover ya seperti itu ya. ini jadi cover. Cover luarnya gitu ya. Atau kita bisa cacah tutup botol plastik menjadi bahan penunjang yang tadi ini, yang Oh. kecil-kecil bakal ini. Jadi ini bakal ini sahabat Dai. Iya. Ini dari tutup botol nih yang kita buang nih. Ternyata bisa dipadu-padankan
dengan multi layer karton tadi menjadi produk tas yang semuanya upcycling. Iya. Wah, keren sahabat Dai. Nah, penasaran sih karena tadi pas lagi trimming itu banyak limbah-limbah, sisa-sisa potongannya gitu. Nah, itu dibuang atau ada produk lagi yang keluar dari sisa limbah tadi? Sebenarnya potongan-potongan yang kita hasilkan dari proses upcycling ini kita tidak bisa buang begitu saja. Jadi kita lanjut ke proses pencacahan terlebih dahulu di sini. Oke, let's go sahabat Dai. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita akan masuk ke tahap recycling potongan-potongan kecil yang dari tahap upcycling tadi. Perkenalkan, di sini ada Mang Jaka sebagai pengelola pencacahnya nanti. Oh, oke. Jadi ini dicacah ya? Iya. Teh Pipit ya. Kenapa dicacah? Karena nanti kita akan menghasilkan potongan-potongan kecil potongan-potongan kecil ini. Oke. Setelah potongan kecil ini kita kumpulkan, lalu kita tambahkan air untuk hasilnya kita menjadi sebuah bubur. Oh, jadi bubur kertas sahabat Dai. Wah, lihat tuh udah potong-potong kecil. Ini tadi yang udah dicacah dan akan jadi bubur kertas. Berarti akan bikin kertas. Iya, kita biasanya bisa kita jadikan kertas daur ulang ataupun kita ambil pelannya saja untuk kita kelola, dicetak kembali menjadi sebuah tempat pensil. Oh, oke. Ini dari bahan ini bisa jadi tempat pensil seperti ini, Kak. Ini dicetak berarti ya? Ya, dicetak terlebih dahulu. Oh, oke. Wah, keren sahabat Dai. Ini sih bisa buat kita naruh tempat pensil di rumah nih, sahabat Dai. Ini sahabat Dai boleh bawa satu ya, Teh Pipit ya? Boleh. Boleh nggak? Oke, let's go sahabat Dai, kita bawa yuk. Sahabat Dai, melihat proses bagaimana teman-teman Popsiklus menciptakan produk. Hai Sobat Dai. Hania, halo. Gimana tadi? Udah keliling-keliling sama Teteh Pipit? Wah, keren. Tadi sih bener-bener ngelihat prosesnya sebegitu lama dan sebegitu effort. Itu keren banget sih. Outputnya sampai segitu keren. Tapi kalau dilihat dari varian atau turunan produknya atau jenis produknya lah, aku nggak tahu sebetulnya dinamakan apa gitu. Itu ada berapa banyak sih, Kania? Sebenarnya variannya nggak begitu banyak. Tapi kalau tas, dia ada tote bag originalnya kita awalnya. Kemudian berkembang seiring dengan problem-problem yang terjadi di desain yang pertama ini. Akhirnya kita bikin juga tas yang serinya modular. Oh, oke. Seri modular itu apa maksudnya? Sebenarnya modular ini adalah desain untuk menjawab problem yang ada di desain tas yang awal gitu. Karena yang awal itu dia volumetrik, dia nggak bisa dilipat-lipat, nggak bisa jadi flat. Sementara yang modular ini dia lebih bisa dilepas-lepas, mempermudah proses reparasi dan mempermudah juga pengiriman dalam jumlah banyak kalau pembelinya dari luar negeri. Oh, jadi tadi aku pegang tas notebook itu sudah dikirim untuk pengadopsi ya atau customer gitu ya. Itu dari luar negeri. Iya. Negara mana Kak yang sudah? Ada Singapura, ada Jepang, ada Jerman. Baru itu aja sih. Jerman? Ya. Oke. Beneran Jerman sih? Jerman? Ke Jerman? Jerman. Oke. Dan itu yang dikirim adalah modular yang seri modular ya gitu ya? Seri modular. Wah, keren. Tapi kalau misalnya ngomongin soal perjalanan pertama idenya, itu gimana sih Kak? Sebenarnya ide awalnya karena dulu kita punya problem di rumah yang di Tangerang, itu tukang sampah tidak datang setiap hari. Oke.
Nah, jadi kita berpikir gimana caranya memisahkan organik, tidak organik. Yang organiknya kita simple mengubur dalam rumah, kemudian yang tidak organiknya kita cuci, kita bersihkan, kita kumpulkan dalam jangka waktu lama, sampai nanti bapak pengepul ada yang lewat ambil ke rumah gitu. Jadi berasalnya dari problem rumah tangga sendiri awalnya. Sampai akhirnya ketemu ide. Betul. Butuh perjalanan berapa lama? Jadi dari 2009 sampai 2012 saya hanya terima pesanan custom dari teman-teman yang ingin covernya itu beda-beda, beda-beda motif kain gitu ya. Nah, tapi bahannya karton susu. Kemudian 2012 mulai ikut bazar-bazar kecil sampai sekarang. Oh, perjalanan yang panjang sampai 2025. Dan ini adalah hasil dari meniti perjalanan-perjalanan tersebut. Wah, banyak buat penghargaannya. Paling spesial yang buat Kania? Sebenarnya semua spesial. Semua spesial. Tapi yang paling spesial ya pasti penghargaan pertama ya di 2019. Oke, apa gitu. itu? Yang ini ASEPI Emerging Awards. Oke. 2019. Oke, itu penghargaan untuk ini. Sebenarnya emerging itu untuk artis-artis baru, artisan muda baru gitu, yang bikin produk yang sebenarnya agak kurang umum gitu ya. Jadi emerging ini di 2019, kemudian ini Citrapreneur 2024. 2024, oke. Wah. Ya. Jadi perjalanan yang sangat panjang, dan ini sebetulnya apresiasi ya dari masyarakat juga. Iya. Tentang apa yang sudah ditelurkan oleh seorang Nia gitu. Ya. Tapi kalau misalnya bicara soal mimpi, seorang Nia tuh masih ada mimpi apa lagi nggak sih? Seputar produk upcycling ataupun yang recycling gitu. Sebenarnya mimpinya karton multilayer ini termasuk bahan yang cukup tricky diolah gitu ya. Sebenarnya mimpinya sederhana, aku ingin bisa mengolah karton yang tidak dibersihkan gitu ya. Belum bisa sampai hari ini. Jadi saat ini kita hanya bisa menerima karton yang sudah bersih dan kering, tapi banyak sekali karton yang reject, yang sebenarnya nggak dicuci, nggak dibersihkan, yang kita sampai hari ini belum bisa mengolah. Itu sih. Wow, mimpinya masih betul-betul relate dengan si multilayer karton tadi. Betul. Karena perkara tidak dicuci. Hanya ibu-ibu di rumah, ini para barista ini jangan lupa cuci. Jangan lupa cuci supaya bisa kemudian diolah dengan maksimal oleh Kania dan juga teman-teman di Siklus. Oke. Kania, makasih waktunya. Sahabat Dayu udah diajak keliling. Keren banget produknya. Aku udah punya satu. Sahabat Dayu di rumah jangan lupa juga harus punya satu koleksinya. Gitu ya. Makasih Kania. Semoga lebih banyak lagi yang tahu. Nggak cuma di luar negeri kirimnya. Gitu. Karena masyarakat lokal juga harus lebih tereduket gitu ya tentang hal seperti ini. Makasih sahabatnya. Thank you sahabat Dayu. Terima kasih.